bersama Kabupaten Banyumas siap mengawal Pancasila abadi NKRI Kota di Kabupaten Banyumas. Pancasila jaya. يسألونك عن الأنفال. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para habaib, para sepuh ini sepuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Banyumas, dalam hal ini diwakilkan pada Bapak Kepala Kesbangpol Banyumas, Bapak Eko Heru Surono Esos. Yang saya hormati Wabi Nahdlatul Ulama Jamiyah wa I'tiqadah, wabil Ansori Sofa wa Haroka, wabi Indonesia Syakta wa Watona. Hadratan Muhtaramin wal Mukarramin, para alim, para kiai, para sepuh, para bini sepuh, bunyai gawagis nawani ingkang tansah kawula suwung sedaya alat barokahipun. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Banyumas, Bapak Insinyur Ahmad Hussein, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kesbangpol. Yang kami hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, Syuriah Watan Fidyah, yang dalam hal ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Sugeng Riyadi selaku Ketua LPPD, Pak Sabar. Yang kami hormati para narasumber seminar hukum dalam rangka Harlah ke-88 Gerakan Pemuda Ansor dan juga Harlah ke-5 Lembaga Bantuan Hukum Ansor. Ada yang pertama dari Polresta Banyumas, yang dalam hal ini Bapak Kapolres sedang berada di Jakarta, diwakilkan kepada Bapak Kasal Intelkam, Bapak Kompol Sulistyo, Pak Turun, Awipun. Ada panjenenganipun Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ridwan MAG yang sudah rawuh dari arah Bumiayu oleh Pangapunten. Yang kami hormati tamu undangan. Yang pertama dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat cabang Muslim Man Ansorilah. Kemudian kaum hadirin mengatakan nahnu ansorullah. Kamilah penolong agama Allah. Kamilah penolong agama Allah. Di sini konteks menolong agama Allah. Kita sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan NU masa depan dan masa depan NU, jangan sekali-kali memelintirkan maknanya. Jangan sekali-kali memelintirkan maknanya. Ketika berbicara radikalisme, maka akan sangat-sangat rentan sekali. Karena isu di negara ini paling sensitif diangkat adalah isu agama. Paling sensitif adalah isu agama. Dan kita sebagai garda terdepan Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor, apapun bentuknya, ketika memang negara ini terancam, dakwah kiai-kiai kita juga terancam, dakwah ulama-ulama ini kita terancam, dakwah Jamiyah Nahdlatul Ulama kita terancam, maka sahabat-sahabat sebagai garda terdepan harus siap untuk melawan kelompok-kelompok seperti itu.
Ini yang perlu sahabat-sahabat ketahui. Membela agama Allah bukanlah secara membabi buta, secara taklidul a'ma tidak, secara membabi buta tidak. Tapi sahabat-sahabat harus paham betul mana yang harus diketahui. Harus, karena sudah jelas. Unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi harus jelas, dan orang kena elu. Anak kader Ansor karo Banser kok esi seneng like and subscribe ringokna pengajian di luar daripada kiai-kiai NU. Ada kader-kader Nahdlatul Ulama kok berani share-share terkait masalah NKRI bersyariah. Maka saya tegaskan kembali, tidak cuma dipecat kita ya, itu batal. Ulangi nomor HP status sosial media perlu. Oke, perkenalkan saya Ari Dula Jawa dan saat ini saya aktif sebagai penyiar radio di sebuah SMK terbesar terunggul di Jawa Tengah, SMK Al-Arif NU 1 Jibara. Luar biasa. Bernama Radio Rama FM, sekaligus promosi. Pak Bos sedang nyimak soalnya. Barangkali bisa naik gaji. Radikalisme. Dan adanya radikalisme juga bisa memunculkan adanya terorisme. Oleh karena itu, keduanya ini sungguh mengancam kedaulatan bangsa dan negara dan juga menggerogoti kebinekaan Indonesia. Lalu bagaimana langkah yang harus diambil untuk menanggulanginya? Lebih jauh akan kita simak bersama pemaparan dari kedua narasumber yang alhamdulillah sudah hadir pada siang hari ini. Sosok yang luar biasa. Namun sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae para narasumber. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, mohon dihalalin ya Bang. Pintar juga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasat Intelkam Polresta Banyumas sebagai narasumber, wakil Bapak Kapolresta. Yang saya hormati Ketua Ansor Banyumas. Hari ini yang terkait dengan isu radikalisme itu adalah berita tentang Khalifatul Muslimin. Rilis terbaru dari Polda Metro Jaya, ketuanya siapa itu, Abdul Qadir Baraja, ya. Rilis terbarunya bahwa gerakan Khilafatul Muslimin ini adalah sesuatu yang memang direncanakan, bahkan punya grand design bagaimana Khilafatul Muslimin itu betul-betul tegak. Dan rilis yang saya baca di media online hari ini, mereka sudah punya 25 pondok pesantren dan 2 perguruan tinggi. Ini resmi dari Polda Metro Jaya. Nah, apa artinya? Bahwa gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama, sekali lagi ya, gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama itu adalah sesuatu yang nyata ada dan nyata menjadi ancaman dan mungkin berada di sekitar kita, juga menjadi bagian dari varian bentuk kekafiran. Karena itulah maka label pemerintah Indonesia mereka sematkan dengan label atau lakop atau julukan dengan julukan Tauhid. Nah, gitu ya. Tauhid. Karena itu kalau Bapak Ibu sekalian sudah sekalian mendengarkan khutbah-khutbah di masjid itu, lalu kemudian mendengar istilah Tauhid itu, maka khotibnya itu patut diduga.
patut diduga terpapar radikalisme. Jadi lakop, label yang tidak pada tempatnya untuk konteks Indonesia. Sebab kalau di dalam bahasa Al-Quran itu kan istilah tauhid itu disematkan kepada sosok penguasa yang namanya Fir'aun. Terus Allah perintah kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah temui Fir'aun, innahu sa'tamani Fir'aun ikut toho. Karena Fir'aun itu telah melampaui batas. Yang final. Karena Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar 45 itu sesungguhnya mirip seperti konstitusi yang dibangun oleh Nabi ketika membangun komunitas Madinah. Nabi membangun sebuah komunitas yang kemudian mewujud sebuah negara yang disebut dengan negara Madinah Al-Munawwarah. Itu basis konstitusinya, dasar hukum yang digunakannya adalah kesepakatan bersama semua komunitas warga Madinah yang pluralistik. Itulah yang dalam bahasa politik kontemporer disebut dengan konstitusi. Apa itu dokumennya? Dokumennya disebut dengan Al-Mitsaq Al-Madinah atau Piagam Madinah. Yang di rumah, bukannya di sini, yang di rumah Panjenengan maksud saya. Gitu Gula Jawa. Paham. Terima kasih kami coba sekali lagi untuk materinya, dan kemudian langsung pada pemateri yang kedua pada siang hari ini, Bapak Kompol Sulistyo Dwi Cahyono. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk menggunakan masker. Kalau biasanya kamu itu izin lepas masker, saya izin menggunakan masker karena saya lebih nyaman dengan menggunakan masker. Jadi meskipun dari pemerintah sudah mengeluarkan pelonggaran ya untuk boleh tidak menggunakan masker, tapi saya putuskan saya akan tetap menggunakan masker karena saya rasa lebih nyaman. Selama pandemi ini saya nggak pernah pilek, nggak pernah flu. Mohon maaf. Yang kami hormati Pak Profesor Dr. Ridwan, yang saya hormati moderator. Nah, seperti itu. Jadi pembicaranya jadi semakin semangat pastinya untuk memberikan materi yang sudah dipersiapkan. Tidak berlama-lama, langsung saja untuk kami serahkan kepada pemateri yang pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Ridwan Embage untuk menyampaikan materi. Dan saya yakin juga di agama yang lain itu tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan atau radikalisme. Lalu jika ada sekelompok orang, oknum atau siapapun yang melakukan gerakan di situ membawa Islam, maka yakinlah bahwa itu hanya sekedar mengatasnamakan, karena Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Lalu apakah radikalisme itu barang baru? Maka jawabannya tidak. Jadi radikalisme baik pada level pemikiran maupun gerakan itu sudah ada sejak dulu, bahkan sejak zaman-zaman awal Islam yang sering kita kenal dalam sejarah kelompok yang disebut dengan Khawarij. Kelompok Khawarij ini cirinya adalah memahami agama dengan pendekatan tekstualis. Nazaru ila lafdi, mereka lihatnya pada lafadznya, teksnya, atau sering disebut dengan skripturalis, karena dia berpegang pada teks gitu ya. Khawarij, Khawarij gaya baru. Wujudnya khilafatul muslimin, wujudnya apa lagi? Tapi mereka adalah pewaris yang sah dari cara berpikir dan bergerak. Maka jargon
ajaran yang dipegangnya adalah la hukma illa, tidak ada hukum kecuali hukum Allah yang dipahami secara serampangan, secara salah. Nah, lalu bagaimana pemahaman yang tekstualis yang melahirkan gerakan radikal? Jadi begini, Pak. Kalau orang cara berpikirnya tekstualis, maka bisa diterka gerakannya radikalis. Itu sudah satu paket, Pak. Satu paket. Dikasih oleh Pak Kapolres untuk mewakili beliau. Jadi mohon maaf karena beliau ini ada kegiatan mendadak ke Jakarta, karena juga mungkin sudah dengar apa sih sebenarnya dari Jakarta, jadi Kapolresnya di Banyumas. Mungkin ada sebagian tidak tahu. Itulah, jadi sama-sama penting. Kalau di sini dianggap tidak penting, mungkin tidak mewakili. Alhamdulillah di Purwokerto mungkin ini yang menjadi pertanyaan, apakah di Banyumas dan Purwokerto itu ada? Sepanjang sepengetahuan saya, pernah ada dulu mungkin setahun 2 tahun yang lalu ada yang menyebarkan pamflet di daerah Rawamangun. Tapi waktu itu kita belum tahu, kelompok ini belum muncul. Kemudian kita tanya-tanya ya, kita wawancara di Polsek karena mencurigakan, karena tidak ada unsur pidananya, pelanggaran dan sebagainya, hanya kita identifikasi, kita pulangkan. Tapi bukan orang sini, dia orang Purbalingga. Orang Purbalingga. Nah, belakangan baru tahu bahwa itu adalah kelompok Khilafatul Muslimin. Itu ya, informasi bahwa di Purwokerto nggak ada, yang ada strukturnya di Purbalingga. Bersama Kabupaten Banyumas siap mengawal Pancasila abadi NKRI Proklamasi di Kabupaten Banyumas. Pancasila jaya.